Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Bahasan pertama yang akan kita pelajari adalah tentang persamaan diferensial biasa orde pertama. Dalam bahasan ini, ada beberapa subbahasan yang akan kita pelajari. Pertama, pendahuluan. Kemudian, persamaan diferensial biasa orde pertama yang dapat dipisahkan, lalu persamaan diferensial biasa orde pertama eksak, kemudian persamaan diferensial biasa orde pertama linear, lalu aplikasi persamaan diferensial biasa orde pertama. Sebelumnya kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau disingkat dengan PD adalah sebuah persamaan yang terdiri dari sebuah fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Persamaan diferensial dibagi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang mempunyai fungsi satu variabel bebas. Sedangkan persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang mempunyai fungsi dengan jumlah variabel bebas lebih dari satu. Oke, selanjutnya persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa, seperti yang sudah kita ketahui, adalah persamaan yang mempunyai fungsi satu variabel bebas. Oke, di sini adalah dua contoh persamaan diferensial biasa. Dari kedua persamaan ini kita lihat bahwa semua turunannya itu diturunkan dalam satu variabel, yaitu variabel X. Semuanya diturunkan terhadap variabel X. Jadi yang dimaksud dengan variabel bebas di sini adalah X-nya. Satu variabel bebas. Selanjutnya kita akan pelajari tentang orde. Nah, dalam persamaan diferensial biasanya ditunjukkan dalam orde-orde tertentu. Orde ini dapat ditentukan dari turunan tertinggi dari fungsi yang ada pada persamaan diferensial tersebut. Misal kita lihat pada contoh yang pertama, di sini persamaan diferensialnya adalah turunan pertama, sehingga disebut PD biasa orde pertama. Kemudian pada contoh yang kedua, kita lihat di sini ada dua turunan ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dari kedua turunan ini kita lihat yang memiliki turunan tertinggi. Jadi turunan tertingginya di sini adalah yang berpangkat 2 pada dy kuadrat per dx kuadratnya, sehingga kita sebut sebagai PD biasa orde kedua. Kemudian pada contoh ketiga, kita lihat di sini ada dua turunan, yaitu d pangkat 3y per dx pangkat 3 dan d kuadrat y per dx kuadrat. Seperti sebelumnya, kita cari turunan tertinggi. Nah, turunan tertinggi pada persamaan ketiga adalah d pangkat 3y per dx kuadrat. Sehingga persamaan ini kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa orde ketiga. Kemudian pada persamaan keempat, kita lihat di sini ada tiga turunan ya. Kemudian kita lihat turunan tertinggi. Yang pertama adalah d kuadrat y per dx kuadrat.
kemudian yang tengahnya dy per dx, lalu yang sebelah kanan dy per dx. Kita lihat berapa yang mana dengan turunan tertinggi. Turunan tertingginya adalah yang d kuadrat y per dx kuadrat. Jadi yang diperhatikan adalah turunan tertinggi pada d per dx-nya ya, bukan pada pangkat di luar kurung. Oke, jadi ini kita bisa namakan bahwa persamaan 4 merupakan persamaan diferensial biasa orde kedua. Lalu persamaan kelima ini termasuk persamaan parsial orde kedua karena di sini terdapat dua variabel bebas yaitu t dan x. Jadi fungsi y-nya diturunkan terhadap dua variabel bebas yaitu t dan x. Kemudian disebut orde 2 karena turunan tertingginya sama-sama ini pangkat 2 semuanya, d kuadrat per dt kuadrat, yang ini juga d kuadrat per dx kuadrat. Oke, selanjutnya adalah degree atau derajat. Suatu persamaan diferensial, derajat dari suatu persamaan diferensial itu ditentukan dari pangkat dari turunan yang tertinggi. Jadi, misalnya contoh yang di bawah ini, kita punya satu persamaan, ada tiga turunan di dalamnya ya. Kemudian kita cari, pertama kita cari turunan tertinggi. Nah, kalau dari ketiganya kita tahu turunan tertingginya adalah d pangkat 3 per dx kuadrat. Lalu, untuk menentukan derajatnya, kita lihat berapa pangkat dari turunan tertinggi tersebut. Nah, di sini karena pangkat turunan tertingginya adalah 2, maka kita sebut bahwa persamaan ini memiliki termasuk dalam persamaan diferensial derajat 2. Oke, untuk persamaan diferensial sendiri, biasanya dituliskan dalam dua notasi. Notasi pertama yaitu menggunakan lambang aksen seperti ini, y aksen, y double aksen, dan seterusnya. Secara berurutan menyatakan kalau y tanda koma di atasnya 1 itu artinya turunan pertama. Kemudian yang ini adalah turunan kedua, lalu sebelahnya turunan ketiga sampai ke n sampai seterusnya. Selain dengan notasi aksen seperti ini, juga bisa kita notasikan dengan dy per dx. Seperti ini, dengan ya. dy per dx ini yang pertama adalah turunan pertama, kemudian yang kuadrat itu turunan kedua, terus pangkat 3 adalah turunan ketiga, sampai seterusnya dengan rumus umumnya ini, dn y per dx pangkat n. Oke. Selanjutnya adalah persamaan diferensial biasa orde pertama. Persamaan diferensial biasa orde pertama dapat ditunjukkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Kalau dalam bentuk implisit, fungsi dan persamaan dan turunannya itu masih bergabung. Sementara kalau dalam fungsi eksplisit, turunannya itu ada di sebelah kiri sama dengan. Kemudian di sebelah kanannya adalah fungsi tertentu. Jadi terpisah antara turunan dan fungsinya. Kita lihat contoh mengidentifikasi. Jadi contoh nomor 1, kita punya x, y aksen plus y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh persamaan diferensial orde pertama dalam bentuk implisit. Kenapa orde pertama? Karena y aksennya 1. Kemudian kenapa bentuknya implisit? Karena turunan dan fungsi lain itu masih bergabung.
Kemudian yang sebelah kanannya juga sama, termasuk dalam PD orde 1 bentuk implisit sebelumnya. Kemudian yang nomor 2, ini adalah bukan PD orde 1, tetapi PD orde kedua dalam bentuk implisit. Kenapa termasuk dalam orde kedua? Karena kita lihat di sini turunannya adalah pangkat aksennya 2 yang di sini. Atau yang ini juga D kuadrat per DY kuadrat. Jadi sama-sama pangkat 2. Makanya termasuk dalam PD orde kedua. Kenapa bentuknya implisit? Karena seperti yang persamaan awal, yang contoh yang pertama kita lihat bahwa turunannya masih bergabung dengan fungsi yang lain. Kemudian contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini termasuk dalam persamaan diferensial orde pertama bentuk eksplisit. Kita sebut sebagai orde 1 karena ini pangkat aksennya 1. Kemudian disebut bentuk eksplisit juga karena turunannya sudah berpisah dengan fungsinya. Jadi turunannya di sebelah kiri, sementara fungsinya di sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian nomor 4 ini bukan PD orde 1, tetapi PD orde 2 karena ini pangkatnya 2 ya di atasnya. Kemudian bentuknya eksplisit karena sudah terpisah antara turunan dan fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian persamaan diferensial biasa orde pertama dengan integral langsung. Kalau bentuk persamaan diferensialnya masih sederhana, bisa kita langsung selesaikan dengan integrasi langsung. Jadi contohnya ada persamaan diferensial yaitu dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, cara kita untuk menyelesaikan persamaan ini yaitu kita mengintegralkan fungsi yang ada di sebelah kanannya. Jadi kalau kita ubah dari persamaan yang atas menjadi y sama dengan integral dalam kurung 3x kuadrat min 6x plus 5 dx sama dengan, dari sini kita gunakan rumus umum integral yang di bawah ini ya, di mana integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kita masukkan ke contoh soalnya. Integral dari 3x kuadrat dx itu sama dengan x pangkat 3. Kalau kita masukkan ke rumus dasar, nanti kita akan dapat x pangkat 3. Dikurang minus 6x kuadrat. Kalau diintegralkan, kita akan dapat minus 3x kuadrat ditambah, ini ya, integral dari 5 dx itu sama dengan 5x plus c. Karena kita belum tahu batasan integralnya, jadi harus wajib ditambahkan tanda C di belakang. Kemudian contoh lain, ini misal kita punya integral persamaan diferensial, maksud saya, x dy per dx sama dengan 5x pangkat 3 plus 4. Jadi pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk eksplisit, di mana yang sebelah kirinya kita buat hanya diferensial, hanya turunannya saja. Jadi persamaannya menjadi dy per dx sama dengan 5x kuadrat per 4x. Jadi semua persamaan yang di sebelah kanan dibagi dengan x. X-nya dipindahin ke bawah. Hasilnya 5x kuadrat plus 4x. Sehingga ketika kita integralkan, hasilnya adalah y sama dengan 5 per 3x pangkat 3 plus 4 ln x plus c.
Nah, 5/3x pangkat 3 ini kita peroleh dari integral 5x kuadrat dx. Menggunakan rumus dasar integral yang poin nomor 2. Kemudian yang integral 4/x dx, nanti kita dapat hasilnya adalah 4 ln x. Ini sesuai dengan rumus integral yang poin ke-5. Dan jangan lupa plus C karena kita belum tahu ada batas nilainya. Oke, nilai C dari contoh soal sebelumnya tidak dapat ditentukan kecuali jika dalam persamaan diberi keterangan syarat atau sebuah nilai Y untuk X tertentu. Solusi dengan nilai konstanta C itu disebut sebagai solusi umum atau solusi primitif. Sedangkan solusi khusus diperoleh jika nilai C-nya dapat dihitung. Contohnya, di sini kita tahu nilai Y dan X-nya. Misal persamaan yang harus kita selesaikan adalah eksponensial X dy per dx sama dengan 4. Pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk eksplisitnya. Menjadi dy per dx sama dengan 4 eksponensial min x. Kan harusnya eksponensial x dibuat ke bawah, diperkan, dibagikan. Jadi kalau kita pindah ke atas lagi, nanti tandanya jadi minus. Kemudian kita integralkan menjadi y sama dengan integral 4 eksponensial min x dx. Hasilnya adalah min 4 eksponensial min x plus c. Ini sesuai dengan rumus integral yang poin 7. Di mana integral eksponensial x itu hasilnya tetap eksponensial x. Di sini depannya negatif karena ada pangkat negatifnya. Kemudian kita lanjutkan. Dengan mengetahui Y sama dengan 3 untuk X sama dengan 0, dapat dihitung nilai C. Kita masukkan ke persamaan yang tadi kita peroleh. Y sama dengan min 4 eksponensial min X plus C. Kemudian Y-nya kita masukkan. Y-nya sama dengan 3. Lalu X-nya sama dengan 0. Nanti kita peroleh 3 sama dengan minus 4 plus C. Lalu kita peroleh C sama dengan 7. Jadi solusi khususnya dari persamaan awal adalah Y sama dengan integral 4 eksponensial min X dx sama dengan min 4 eksponensial min X plus 7. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian persamaan diferensial biasa orde pertama dengan metode pemisahan variabel.